bertemu kembali dalam acara kajian ini. Yang mudah-mudahan acara ini bisa terselenggara dengan lancar dan mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Untuk mempercepat jalannya acara ini, untuk kajian hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz M. Sidik yang akan membahas lanjutan tentang bab salat. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Sidik dipersilakan. Acan dimut heula. Dimut heula, nu sanes dimut heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasadat sairu amali. Al-hadits. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah ditakdirkan kita bisa kembali bertemu dalam kajian yang diselenggarakan oleh KPN BJB ini. Mudah-mudahan walaupun melalui media Zoom ya, melalui media online tidak berkumpul tetap tidak mengurangi tali silaturahmi kita semua. Dan mudah-mudahan senantiasa kita berjumpa di sini itu ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali bersama kita akan melakukan kaifiah ibadah, fikih ibadah seperti yang sudah saya sampaikan. Bab yang berkenaan dengan ibadah ini, terutama sholat, mesti kita pelajari dari akar sampai ke daunnya. Ya, memang tidak bisa 1-2 kali pertemuan, tapi memang ini butuh keseriusan kita untuk terus membahas sedikit demi sedikit ya tentang ibadah yang sudah menjadi kewajiban bagi kita umat Islam, yaitu sholat, utamanya yang 5 waktu. Apa yang sudah saya sampaikan bahwa sholat ini begitu penting dan harus menjadi sebuah kebutuhan. Jadi yang harus kita tanamkan bahwa sholat itu bukan sekedar kita menunaikan kewajiban, menggugurkan kewajiban, tapi ibadah sholat yang kita laksanakan ini justru harus menjadi kebutuhan bagi kita. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan waktu pertemuan beberapa minggu kemarin, bagaimana sudah dikupas apa itu sholat, kemudian tasrihnya, disyariatkan sholat, termasuk hikmah dan faidahnya. Itu sangat banyak sekali, baik itu hikmah sahsiah, hikmah secara individu bagi kita pribadi masing-masing, atau hikmah ijtimaiyah, hikmah yang kaitannya nanti berhubungan faidahnya melalui sosial.
Kalau melihat dan mengetahui hal tersebut, otomatis ternyata yang namanya sholat ternyata harus menjadi kebutuhan bagi kita semua. Salah satu hal yang pokok diantaranya dengan sholat ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sudah saya sampaikan dulu, as-salawatul khamsu jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun lima bainahunna. Bahwa sholat yang 5 waktu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, itu adalah sebagai kifarat, penghapus dosa. Nah, ternyata dengan kita melaksanakan sholat, dan sholat kita, sholat yang memang benar, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma kita mendapatkan pahala, tapi juga menjadi sarana untuk menghapuskan dosa-dosa. Nah, kalau melihat ke sini kan, siapa sih orang yang tidak berdosa? Rasul juga menyampaikan bahwa al-insan manil khotowa nisyan. Yang namanya manusia kan tempatnya salah dan hilang. Sehingga untuk bisa menghapuskan dosa-dosa itu, ya diantaranya dengan melaksanakan sholat. Malam tuksyal kabair, kata Rasul, sepanjang dia tidak melaksanakan dosa besar. Karena kalau dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amal ibadah sholat. Tapi dosa besar harus tubu ilallahi taubatan nasuha. Harus taubat dengan benar, taubat dengan semurni-murninya. Dan juga kita tahu bahwa amalan ini, sholat ini sangat penting kita pelajari dan kita betulkan bersama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat yang isyarat ini perlu kita betul-betul pahami maknanya. Dalam sebuah hadis yang sudah populer, Rasulullah SAW bersabda, Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholat. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab nanti pada hari kiamat itu adalah sholat. Jadi kalau amalan habul minallah, amalan hubungan dengan sesama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kali akan dihisab itu adalah sholat. Nah, dalam hadis tersebut Rasul menyampaikan, Iza soluhat qad wa anja. Apabila soluhat itu artinya beres. Apabila beres sholatnya, maka akan beres segala amal perbuatannya dalam hadis yang lain. Kalau dalam hadis ini, apabila sholatnya beres, maka dia akan berbahagia dan juga akan sukses. Dia sukses maksudnya mendapatkan maghfirah dan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wa idza fasadat, apabila sholatnya rusak, qad khaba wa khasara, maka dia telah celaka dan rugi. Perlu kita pahami bersama. Dalam hadis tersebut Rasul tidak menyampaikan tidak komat apabila mendirikan sholat, tapi Rasul menyampaikan tidak sholat. Apabila sholatnya beres, maka akan beres segala amalnya, akan berbahagia dan mendapatkan keuntungan yang besar di sisi Allah. Kemudian juga Rasul tidak menyampaikan wa idza tarokat, apabila meninggalkan sholat. Tapi Rasul menggunakan lafaz wa idza fasadat, apabila rusak apa? Sholatnya. Maka qad khaba wa khasara. Kalau rusak sholatnya, maka dia akan celaka dan rugi. Sehingga maksudnya berarti ini sholatnya dikerjakan sih dikerjakan, ya. Tapi fasadat, rusak sholatnya, artinya rusak sholat itu kaitannya apa yang dilaksanakan, baik itu gerakan, bacaan, atau apapun seputar sholat, itu ternyata tidak dengan contoh dan tuntunan Rasulullah. Makanya Rasulullah menyampaikan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya tuntunan dan panduannya sudah jelas. Kalau kita ingin menjadi orang yang sholatnya diterima oleh Allah, sholatnya yang sebagaimana hadis tadi, ya artinya harus dikembalikan. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh? Bagaimana Rasulullah memberikan keterangan mengenai sholat? Nah, inilah tentunya untuk mengatasi masalah ini perlunya kita thalabul ilmu. Perlunya kita menuntut ilmu, menggali. Jadi mohon maaf ya, artinya yang namanya sholat
bukan cuma asal-asalan mengerjakan saja, tapi harus sesuai dengan apa yang dicontohkan. Nah, maka kita sedikit terus membuka bagaimana supaya sholat yang kita laksanakan sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin saya sudah menyampaikan mengenai apa itu sholat, kemudian syariat sholat, kapan, kemudian masuk sholat untuk memberikan motivasinya supaya kita betul-betul semangat untuk menggali ilmu tentang sholat ini. Termasuk juga yang terakhir, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat. Artinya dia ngaku Islam, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Bagaimana hukum bagi orang tersebut? Itu sudah dijelaskan kemarin. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya, yaitu mengenai sebelum kepada kaifiyah sholat. Harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai waktu sholat, kemudian mengenai persyarat dan rukun sholat. Jadi supaya jelas ada istilahnya dasar dulu yang perlu kita pahami bersama. Kenapa diawali dengan pembahasan waktu sholat? Karena Allah SWT menyampaikan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang beriman itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktu. Jadi ada waktunya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan waktu, itu bisa jadi batal atau tidak sah sholat. Makanya perlu dipelajari waktu-waktu sholat. Termasuk ketika kita mempelajari waktu sholat ini, supaya kita tidak tergolong kepada orang-orang yang kemarin dijelaskan sahud. Orang-orang yang lalai sholatnya. Artinya orang-orang yang melalaikan waktu sholat. Ya, jadi pemahaman dulu bagaimana waktu sholat ini. Dalil dalam Al-Quran tentang waktu sholat ini tercantum dalam surat Al-Isra ayat ke-78. Bisa Bapak buka ya ayat Qurannya. Allah SWT berfirman, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil laili wa Qur'anal fajr. Jadi kalau dalam Al-Quran mengenai waktu sholat itu dijelaskan di ayat tersebut. Bahwa Allah SWT memerintahkan kita, aqimis sholat. Dirikanlah oleh kamu sholat. Lidulu kisamsi, karena tergelincirnya matahari. Ila ghosaqil laili, sampai terbenamnya matahari, atau sampai waktu malam. Ila ghosaqil laili. Kemudian wa Qur'anal fajr. Dan waktu fajar atau subuh. Nah, iwatiman rahimakumullah, di ayat tersebut memang kalau Al-Qur'an kan sifatnya masih ijma. Perlu tabiin, penjelasan, perlu tafsil, perlu perincian yang jelas. Maka dijelaskan dan diperinci waktu-waktu sholat tersebut, yaitu dalam hadis-hadis Rasulullah yang akan kita sampaikan. Ya. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan, dirikanlah sholat lidulu kisamsi ila ghosaqil lail. Yang pertama, waktu sholat itu adalah ketika tergelincir matahari. Jadi, waktu sholat ketika tergelincir matahari ini, maka dalam tafsir, para ahli tafsir menafsirkan adalah waktu sholat zuhur dan asar. Jadi, waktu zuhur itu bukan pas waktu tengah-tengah, tapi waktu tergelincir matahari ke sebelah barat. Ketika sudah tergelincir, itu masuk waktu sholat zuhur dan juga waktu sholat asar, berarti waktu siang. Ya. Ila ghosaqil lail, sampai waktu malam. Kapan? Yaitu maghrib dan isya. Karena maghrib dan isya itu kan waktunya pas ketika terbenam matahari. Apalagi waktu isya. Maka nanti termasuk batasan waktunya akan kita jelaskan. Ya. Karena ini juga masih lumayan terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu-waktu ini. Terutama waktu akhir ya dari sholat isya dan sholat subuh. Itu biasanya yang jadi pertanyaan. Nah, kemudian wa Qur'anal fajr, yang satu lagi terpisah, yaitu waktu fajar, waktu subuh. Ya. Nah, waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kalau waktu subuh ada sebuah hal yang spesial, karena waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat.
Kenapa? Dalam tafsir dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa para malaikat itu ketika pergantian shift gitu ya, untuk melaporkan amaliyah kita kepada Allah SWT, itu kan ada yang shift malam, ada yang shift siang gitu, malaikat juga. Maka pergantian malaikat itu dalam hadis Bukhari itu pada waktu subuh. Jadi kalau yang waktu malam sudah habis, waktunya waktu subuh naik ke Sidratul Muntaha, laporan kepada Allah SWT, pun diganti oleh yang shift siang, ya, malaikat itu. Makanya ada suatu hal yang spesial, masyhuda, itu disaksikan oleh para malaikat karena dilaporkan langsung pada Allah. Katakanlah kalau bahasa kita ketika malaikat lapor kepada Allah, Allah bertanya, sedang apa umatku ketika kamu tinggalkan waktu subuh itu? Maka para malaikat akan menjawab bahwa si Anu, si Fulan itu sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kan subhanallah, alhamdulillah. Ya, penilaian yang sangat baik. Naudzubillah kalau misalkan sebaliknya. Sedang apa umatku ketika kamu tinggalkan tadi? Kata malaikat sedang tidur, nyenyak misalkan ya, dan lain sebagainya, kan penilaiannya jadi kurang baik. Nah, itu yang tidak diharapkan. Nah, itu dalil Al-Qur'an mengenai waktu-waktu sholat. Kemudian bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengenai waktu ini? Saya kira ini akan dipercepat saja karena untuk masalah waktu itu sudah mafhum sebetulnya ya, sudah mafhum. Tapi kan perlu juga kita tahu ya, secara riwayat waktu yang benar itu seperti apa. Ya, yang pertama adalah waktu fajar, waktu sholat subuh. Yang jelas Rasulullah menyampaikan bahwa fajar itu ada dua. Ada fajar sodik, ada fajar kidib. Ya. Yang dimaksud dengan waktu sholat subuh itu adalah ketika masuk fajar kidib. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Imam Al-Hakim, hadisnya sahih, Rasulullah bersabda, al-fajru fajroni. Yang namanya fajar itu ada dua. Fajrun yuharrimut ta'am. Yang pertama ada waktu fajar di mana diharamkannya makan. Ya. Wa tahillu fihi shalah, wa tuhallu fihi shalah, dan dihalalkan salat. Ya, artinya diharamkan makan dan juga dihalalkan salat. Yang pertama itu. Berarti waktu apa? Subuh. Ya. Subuh itu kan ketika saum diharamkan memakan makanan, kemudian dihalalkan sholat. Wa fajrun tuharrimu fihi sholat, dan juga ada fajar, waktu di mana diharamkan sholat, maksudnya yaitu sholat subuh, wa yuhallu fihi ta'am, dan dihalalkan makan, artinya makan sahur. Kenapa diharamkan sholat subuh? Ya karena belum masuk waktunya. Jadi ada sebuah fajar yang memang belum masuk waktu sholat subuh, maka diharamkan sholat subuh, tapi dihalalkan makan sahur kalau bagi yang sahur. Nah, makanya sebut waktu fajar itu ada dua. Ya, waktu fajar sodik dan waktu fajar kidib. Nah, jadi ketika masuk waktu subuh itu kapan? Yaitu waktu subuh masuknya yaitu ketika terbit fajar. Fajar mana? Fajar kidib, fajar yang kedua. Ya. Fajar yang kedua. Maka dari kapan? Yaitu sampai terbit matahari. Jadi waktu sholat subuh itu, maaf ya, karena ada dalam hadis Rasul menyampaikan waktu sholat itu, akhir waktu sholat itu, di mana awal waktu sholat yang berikutnya. Sebagaimana apa istilahnya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sholat subuh sebelum terbit matahari, maka faqad adraka subha. Dia sudah mendapatkan sholat subuh. Waman adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsi. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sholat asar sebelum terbenam matahari, faqad adrakal asr. Maka dia mendapatkan sholat asar. Artinya waktu sholat itu sampai waktu awal sholat berikutnya. Akhirnya itu. Jadi sebelum akhir waktu sholat yang berikutnya. Tapi berbeda dengan waktu sholat subuh.
Kalau waktu sholat subuh itu bukan sampai sebelum masuk waktu sholat berikutnya, tapi kalau waktu sholat subuh itu berakhir qabla an tatlu asy-syams, sebelum terbit matahari. Itu bedanya. Kalau misalkan duhur, waktu duhur itu kan ketika tergelincir matahari. Sampai kapan? Sampai sebelum datangnya waktu asar. Begitupun waktu asar kapan berakhirnya? Sebelum masuk waktu maghrib. Begitupun sholat maghrib, kapan akhir sholat maghrib? Sebelum masuk waktu sholat isya. Nah, yang berbeda itu adalah subuh dan isya. Kapan berakhirnya waktu sholat isya? Nah, disinilah yang kadang-kadang menjadi perbedaan pendapat. Ada yang memahami dengan hadis yang tadi sampai berakhirnya waktu tersebut sampai awal masuk waktu sholat berikutnya. Sehingga ada yang memahami bahwa waktu sholat isya itu berakhir ketika sebelum waktu subuh. Nah, ini saya kira kurang tepat karena dalam hadis yang begitu banyak, ya, Rasulullah SAW menyampaikan diantaranya dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Laula an asyukku ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya ila sulusil lail au nisfahu." Kata Rasulullah, "Kaulah tidak memberatkan atas umatku, maka aku pasti akan memerintahkan umatku itu untuk mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam atau tengah malam." Ini hadisnya sahih. Ditunjang juga dengan hadis yang lainnya, diantaranya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahwasanya dari Anas bin Malik, bahwasanya kata Anas bin Malik, akharan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatal isya ila nisfil laili. Bahwa Nabi SAW suka mengakhirkan sholat isya. Jadi memang salah satu kebiasaan Rasul itu, dan ini dilaksanakan secara terus-menerus Rasul, itu Rasul suka mengakhirkan sholat isya. Disebutnya sholat atamah. Jadi sholat isya yang dilaksanakan oleh Rasul itu biasanya sampai akhir sholat isya. Itu kapan? Sampai tengah malam atau sepertiga malam. Dalam hadis yang tadi disampaikan. Dalam hadis Bukhari Muslim pun sama seperti itu. Bahwa Rasul suka mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam, summa sholat. Kemudian beliau lalu melaksanakan sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Muslim serta Imam An-Nasai pun sama. Bahwa Ibnu Amr, beliau pernah menyampaikan, waktu sholatul isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya itu sampai tengah malam. Nah, makanya ini yang berbeda. Yang pertama, subuh itu sampai terbit matahari. Jadi artinya sholat subuh itu akhir waktunya bukan sampai sebelum waktu duhur. Subhanallah ya, enak sekali kalau misalkan akhir sholat subuh itu sampai sebelum duhur gitu ya. Jadi dibatasi sampai terbit matahari. Kalau sholat isya tidak, akhir waktunya itu bukan sebelum subuh, tapi maksimal sampai tengah malam. Itu akhir sholat, sebagaimana yang dikatakan Rasul tadi. Sehingga dengan beberapa dalil ini, maka waktu akhir sholat isya itu adalah sampai tengah malam. Dan ini juga, mohon maaf, makna tengah malam, ya, jangan juga diartikan jam 12 saja. Ini kan tergantung. Disebut tengah malam itu kan patokannya dari maghrib sampai subuh. Silakan bagi dua saja. Gitu. Kalau sekarang misalkan maghrib jam 6, subuh jam 4, itu kira-kira berapa jam? Tengah-tengahnya berarti jam berapa gitu. Itu maksud tengah malam itu. Jadi kan kalau kita kadang-kadang mengartikan tengah malam itu jam 12 saja. Itu kan pendapat dari orang Nasrani yang jelas tidak jelas dasarnya. Karena yang namanya masuk malam itu kan kadang beda-beda. Ketika maghrib masuk itu kan kadang-kadang setengah 6, kadang jam 6, kadang setengah 7 gitu ya. Tergantung dari sana. Nah itu di antara waktu-waktu sholat, ya ini insya Allah sebetulnya sudah istilahnya sudah banyak permasalahan, karena apalagi kalau ukuran waktu itu, kalau dulu Rasul kan melihat matahari, bayangan matahari. Nah,
waktu-waktu sholat, tidak ada jadwalnya, tidak ada dua jadwal waktu sholat. Nah ini kalau sudah jelas kalau masalah waktu ini. Kemudian ihwati iman rahimakumullah, ada itu apa? Ada waktu-waktu yang memang dimaksud. Di antaranya ada waktu-waktu yang dimana waktu ini waktu dilarang. Masih punya spon nggak? Dimana dalam hadis Ya. yang dikatakan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, aku pernah mendengar Rasulullah Mana SAW, nggak ada spon juga. la sholata ba'da subuh. Tidak ada sampai terbit matahari. Pertama segitu banyaknya. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba syams. Tidak ada sholat setelah asar sampai terbenam matahari. Dalam lafaz Itu la sholata ba'dal Mejikom. Sehingga disimpulkan oleh para ulama, di antaranya ada 5 waktu yang memang tidak ada sholat, maksudnya tidak ada sholat sunnah. Yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai ketika sudah terbit matahari, maka itu kita sholat, karena itu kita lakukan. Nanti ketika matahari sudah mulai naik satu tumbak, itu atau disebutnya masuk waktu duha, barulah itu boleh dikerjakan untuk melaksanakan sholat duha. Kata tarmidul fisol, sampai anak unta kepanasan kalau dalam hadis, artinya sampai terasa panas itu habis sholat duha. Nah, adapun setelah sholat subuh itu tidak ada lagi, yaitu namanya sholat sunat. Kemudian ketika waktu yang dilarang sholat itu adalah ketika terbit matahari sampai matahari naik, ya, kira-kira satu tumbak, atau ketika sudah masuk sepertiga waktu siang. Nah, makanya dari ketika terbit matahari itu tidak ada sholat. Dijelaskan oleh para ulama, para fuqaha, kenapa? Di antaranya tidak dibolehkan untuk sholat pada waktu terbit matahari, karena ternyata ketika terbit matahari itu adalah tanduk setan. Termasuk juga ibadah yang suka dilakukan oleh orang-orang kafir, di antaranya adalah para penyembah matahari. Nah, itu biasanya ketika terbit matahari melaksanakan ibadah. Maka Rasul tidak menghendaki hal tersebut, akhirnya itu menjadi waktu yang dilarang untuk sholat dengan ketika terbenam matahari. Kemudian waktu yang dilarang sholat juga adalah waktu istiwa atau waktu zawal. Itu waktu pas matahari di tengah-tengah, pas siang. Itu kan belum masuk pada waktu duhur. Beberapa menit itu sebelum masuk ke waktu duhur, nah itu tidak boleh melaksanakan sholat apapun. Nah, sampai ketika sudah tergelincir matahari, masuk duhur, baru melaksanakan sholat duhur, baik itu qobla duhur dulu, atau duhur dan sholat yang lainnya. Tapi kalau pas tengah-tengah, waktu zawal, itu tidak boleh melaksanakan sholat. Kemudian juga, yaitu setelah sholat asar. Maka setelah sholat asar itu tidak ada sholat sunat. Ya, tidak ada sholat sunat. Sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih panjang lebar, ini nanti akan dijelaskan dalam bab sholat nafilah atau sholat sunat. Itu ada aturannya. Hal ini juga Rasulullah SAW memberikan sebuah isyarat atau membuat sebuah aturan yang jelas, sebagai diantaranya ada waktu-waktu yang dilarang sholat, termasuk dilarang mengumpulkan. Kapan? Itu pada waktu itu. Pertama ketika matahari terbit, kemudian waktu tengah-tengah, dan juga waktu terbenam. Belum terbenam matahari, itu waktu yang memang dilarang kita untuk sholat dan juga mengumpulkan jenazah. Dalam ini tentu kita harus betul-betul mematuhi aturan yang sudah dijelaskan dalam syariat ini. Alhamdulillah, saya kira kalau untuk masalah waktu-waktu sholat, itu selintas saja seperti itu. Lalu kita akan masuk ke dalam bab berikutnya,
apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika sholat itu kan harus beres. Jangan sampai kita tergolong pada orang-orang yang sholat, tapi sholatnya tidak sesuai dengan kata Rasul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antaranya yang perlu kita pahami adalah dalam ketika sebelum melaksanakan sholat ini harus kita tahu ada yang disebut dengan syarat dan rukun. Ada yang disebut dengan syarat dan ada yang disebut dengan rukun sholat. Insya Allah kita akan membahas lebih panjang lebar mengenai ini syarat dan rukun sholat. Nanti kaitannya yaitu dengan kaifiyah sholat. Karena berbagai ibadah yang kita laksanakan, ya, jangankan sholat, ibadah-ibadah lain pun sama. Kita harus mengenai syarat, harus tahu dulu syaratnya, harus tahu dulu rukun-rukunnya. Baru yang lainnya nanti akan mengikuti. Ikhwatiman rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang disebut dengan syarat sholat. Jadi dalam sholat itu ada syarat, ada rukun. Nah, yang namanya syarat itu secara bahasa adalah al-alamah. Artinya tanda-tanda, ciri-ciri. Secara syariat yang disebut dengan syarat itu adalah apa-apa yang dilakukan. Adanya sesuatu itu menyebabkan sahnya ibadah yang kita laksanakan, tapi wakana khorijan. Tapi yang namanya syarat itu di luar hakikatnya, luar yang waktunya, itu namanya syarat. Maka para ulama menyampaikan ada terbagi menjadi dua. Syarat ini ada syarat wajib, ada syarat sah sholat. Nah, syarat wajib sholat, syarat sah sholat ini itu belum dalam pelaksanaan langsung sholat, tapi memang di luar sholat, tapi itu berpengaruh kepada sahnya sholat kita semua. Makanya ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Di antaranya para ulama membagi syarat wajib sholat ini menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama, syarat wajib sholat itu adalah Islam. Jelas itu mungkin ya. Orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat jelas itu adalah umat Islam. Makanya kemarin sudah disampaikan kalau orang mengaku Islam tapi tidak sholat berarti dia sudah meninggalkan kewajiban. Maka bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Sementara sholat ini termasuk kepada rukun Islam yang kedua. Maka ya Islam ini menjadi wajib sholat. Orang Islam, orang Muslim, baik laki-laki atau perempuan, maka wajib melaksanakan sholat. Ya. Sehingga kalau orang kafir, wajib sholat tidak. Orang kafir, wajib sholat tidak. Tidak. Ya. Kenapa? Karena dia kafir. Karena dia tidak beriman. Karena dia bukan umat Islam. Nah, kalau begitu, ketika orang kafir tidak melaksanakan sholat, dosa tidak. Kira-kira Bapak Ibu, kalau misalkan orang kafir, tidak sholat, dosa tidak? Dosa. Kenapa? Berdosa. Kan tidak melaksanakan, tidak punya kewajiban. Berarti kalau tidak punya kewajiban, orang kafir kalau tidak sholat, itu tidak berdosa. Demikian umat Islam. Kalau orang Islam, itu ternyata meninggalkan sholat, dosa nggak? Dosa. Kenapa? Ada orang Islam. Kalau orang kafir meninggalkan sholat, dosa tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan orang Islam. Artinya tidak dibebani kewajiban untuk melaksanakan sholat. Oh kalau begitu meninggalkan jadi orang kafirnya itu dosa. Bukan ada seperti itu. Ya kafir itu karena berdosa karena kekafirannya. Ya, artinya dia kalaupun meninggalkan sholat kan bukan umat Islam. Tidak dibebani untuk kewajiban sholat. Nah ini jangan sampai salah pemahaman. Gitu ya. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfaru lahum." Katakanlah bagi orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dalam kekafirannya, masuk Islam, maka yughfar lahum ma qad salam. Itu akan diampuni dosanya. Inilah subhanallah luar biasanya. Kalau orang kafir non muslim, kemudian dia berhenti dari kekafirannya masuk Islam,
maka secara otomatis dosanya akan diampuni. Kalau misalkan jangan sampai seperti ini. Kalau misalkan ada orang kafir, dia mau masuk Islam, kemudian oleh salah seorang ulama misalkan disampaikan, kamu itu dosa gede. Kenapa? Karena kamu meninggalkan sholat. Ya, artinya tidak punya dia beban dosa itu. Tapi kalau dia sudah mau masuk Islam, yukfar lahu ma itu akan diampuni dosa-dosanya yang. Jadi artinya Islam menyampaikan bahwa pintu taubat, pintu ampunan akan terbuka dari Allah SWT bagi orang-orang yang mau bertobat. Ya. Jangankan orang-orang Muslim yang bertobat, orang yang bertobat, maka itu akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ihwati iman rahimahullah. Jadi itu yang pertama adalah yang kedua, kalau misalkan syarat wajib sholat itu adalah al-bulugh, balik. Artinya yang dibebani kewajiban sholat adalah yang sudah masuk usia balik. Jadi balik mungkin sudah pada mafhum semuanya, ya. Apalagi Bapak Ibu semua, ya semua kita sudah balik, bahkan lebih daripada balik. Artinya bagi anak kecil misalkan itu tidak punya kewajiban sholat. Kenapa? Kewajiban sholat itu dibebankan kepada orang yang sudah balik. Sebagaimana hadis Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Imam Al-Hakim dari Ali dan Umar bin Khattab, ya, dari hadisnya Rasulullah bersabda, "Rufi'al qalamu an salasati." Qalam, catatan pahala dan dosa itu akan diangkat, artinya tidak akan dicatatkan bagi orang 3 kelompok orang. Yang pertama anil majnunil maglubi ala aqli hatta yabqa. Yaitu orang gila, ya, yang kehilangan akalnya sampai dia terbebas atau sampai dia waras. Ya. Jadi kalau orang gila itu tidak punya beban kewajiban untuk melaksanakan sholat. Jadi Bapak Ibu jangan maksa-maksa orang gila suruh sholat, ya. Atau orang yang hilang akalnya, maksud hilang akalnya contoh, misalkan orang yang sedang stres, ya, atau orang yang memang tidak sadarkan diri, ya itu kan sudah hilang akalnya. Termasuk orang yang mabuk, ya. Orang yang sedang mabuk jangan dipaksa suruh sholat. Biar dia apa istilahnya bereskan dulu atau hilangkan dulu mabuknya, baru dia punya kewajiban sholat. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wala taqrabus sholah wa antum sukaro. Janganlah mendekati tempat sholat kalau sedang mabuk. Karena mabuk itu hilang akal. Ya. Artinya harus sadar dulu. Kemudian yang kedua, anin naimi hatta yastayqido. Orang yang tidak akan dibebani kewajiban, tidak akan dicatat pahala atau dosanya, itulah orang yang tidur sampai dia terbangun. Ya. Kalau orang ketiduran, orang tidur, maka dia tidak punya kewajiban sholat. Ya. Makanya ada sebuah hadis, kata Rasul, man nasiya sholatan au nama. Barang siapa yang lupa sholat atau dia tertidur, kan kadang-kadang seperti itu ya. Kan kalau misalkan kita lupa atau ketiduran, kelewat waktu sholat, dosa nggak? Tidak berdosa. Kenapa? Rufi'al qalamu an salasati. Karena diangkat kalamnya. Orang yang tidur itu tidak dicatat dosa dan pahalanya. Termasuk ketika Bapak Ibu sekalian ketiduran, kepulusan, karena capek, sudah begadang, pas bangun-bangun misalkan jam 8 pagi. Kan otomatis itu lupa atau kelewat sholat subuh. Dosa nggak? Tidak dosa. Kalau misalkan memang betul-betul lupa atau ketiduran. Ya. Tapi kata Rasul, fal yusolli idza dzakaraha. Tetap salatlah ketika ingat. Gitu. Artinya ketika bangun, alah belum sholat subuh, tapi sudah jam 8, wajib tetap melaksanakan sholat pada waktu itu. Gitu. Nah ini. Kemudian yang ketiga, wa anis sobi hatta yahtalima. Orang yang tidak dicatat dosa dan pahalanya, itu adalah anak kecil sampai dia balik. Makanya syarat wajib sholat itu adalah kalau sudah masuk akil balik. Ketika anak kecil itu tidak punya kewajiban untuk sholat. Ketika anak kecil misalkan tidak sholat pun, maka dia tidak dicatatkan menjadi sebuah dosa. Tapi Bapak Ibu sekalian, tolong jangan sampai karena hadis ini sehingga kita punya pemahaman kenailah budak incu teh antepkeun itu sholat oke, jangan. Kenapa? Ini masuk kepada didikan, ya. Kita harus
punya kewajiban itu mengajarkan. Ya, memang belum masuk balik anak kecil sehingga tidak dicatat jadi dosa kalau meninggalkan sholat. Tapi kalau kita sebagai orang tua, sebagai keluarganya membiarkan tidak mengajarkan sholat, itu dosa besar. Ya. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat Toha ayat ke-132, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wa'mur di sini bisa dimakna ajarkanlah keluargamu sholat dan bersabarlah ketika mengajarkannya. Karena mengajarkan sholat itu apalagi kepada anak-anak ya, yang masih kecil, apalagi kepada cucu yang masih kecil, dan itu memang perlu kesabaran yang luar biasa. Maka kata Allah, wastabir 'alaiha. Nah, kita punya kewajiban untuk apa? Mengajarkan keluarga kita, anak-anak kecil itu untuk melaksanakan sholat. Gitu. Sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6 pun Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Sampai-sampai Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, naki anfusana. Wahai Rasulullah, kami bisa menjaga diri sendiri. Wa kaifa bi ahlina? Bagaimana kami menjaga keluarga kami? Maka kata Rasulullah, simple jawaban dari Rasulullah, yaitu apa? Cegahlah oleh kamu sesuatu yang kemunkaran dan perintahkanlah kepada kebaikan. Artinya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi cara kita menjaga keluarga dari api neraka yaitu tanamkan amar ma'ruf nahi munkar. Perintahkan kepada kebaikan, cegahlah dari kemunkaran. Memerintahkan kepada kebaikan yang paling utama adalah sholat. Artinya ajarkan sholat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Imam Hakim dari Abdullah bin Amr, beliau bersabda, kata Rasulullah, muru auladakum bis sholat. Ajarkanlah anak-anakmu sholat, wahum abna'u sab'a sinin, ketika mereka usianya 7 tahun. Nah, ketika usia 7 tahun, ajarkanlah sholat. Jadi, walaupun anak kecil tidak masuk kewajiban sholat, tapi kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mengajarkan sholat ketika anak sudah usia 7 tahun. Kemudian kata Rasul, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyra sinin. Maka pukullah ya anakmu itu ketika meninggalkan atau tidak mau sholat, pukullah ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Jadi ketika 10 tahun masih susah untuk sholat, pukul boleh. Ya. Insya Allah dalam Islam tidak masuk KDRT, ya. Kekerasan dalam rumah tangga atau tidak masuk kepada kekerasan kepada anak. Karena memang ada. Nah, maksud pukul di sini jangan semena-mena juga, ya. Artinya ada adab, ya, ada aturannya. Maksud Rasul ini ada ketegasan dari kita. Beri hukuman ketika anak ketika usia 10 tahun dia tidak mau sholat. Bagaimana kalau bapak ibu yang sudah tua tidak sholat? Ya. Bagaimana dipukulnya oleh apa? Itu apalagi kalau yang sudah tua bukan cuma dipukul lagi mungkinnya. Itu harus bagaimana? Nah ini anjuran dari Rasulullah. Ketika usia 7 tahun ajarkan sholat, masuk 10 tahun pertegas, beri sanksi hukuman. Kemudian yang ketiga, wafarraqu bainahum fil madoji. Ketika sudah usia 10 tahun harus pisahkan tempat tidurnya. Itu yang disampaikan oleh Rasul. Nah jadi syarat wajib sholat tetap itu adalah balik. Anak kecil tidak wajib sholat, tapi tuntunan dalam Al-Quran, tuntunan dalam hadis, walaupun anak kecil tidak wajib sholat, tapi kita sebagai keluarganya harus ya wajib untuk memerintahkan dan mengajarkan sholat kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga, syarat wajib sholat itu adalah al-aqlu, berakal. Tadi sudah jelaskan hadisnya bahwa orang yang tidak berakal itu tidak punya kewajiban sholat, seperti orang gila misalkan. Tapi para imam, para ulama juga menyampaikan yang dimaksud dengan kehilangan akal ini itu bukan cuma orang gila, tapi mungkin saja satu waktu di antara kita pun ada ya satu proses di mana misalkan sakit, stres dan lain sebagainya,
itu bisa, yang termasuk ke sana. Nah, itu yang dimaksud dengan syarat wajib sholat. Kemudian, yang kedua, ada syarat sah sholat. Sama yang disebut syarat itu kan di luar sholat, sebelum melaksanakan sholat. Kalau tadi syarat wajib, yang berikutnya adalah syarat sah sholat. Artinya, yang dimaksud syarat sah itu, sama satu pekerjaan, adanya satu pekerjaan itu mengakibatkan diterimanya sholat, tapi karena kata dalam ta'rif disampaikan bahwa kalau yang namanya syarat sah itu ada di dalam pekerjaan itu. Jadi maaf, maksudnya ketika disebut syarat sah itu, sahnya sholat itu kalau misalkan mengerjakan pekerjaan tersebut. Sama, kalau itu kan syarat wajib, orang yang diwajibkan sholat. Kalau ini syarat sahnya atau diterimanya sholat. Nah, makanya diantaranya syarat sah sholat itu yang pertama itu adalah ma'rifatu dukhul waktu, yang berhubungan dengan waktu tadi. Jadi sahnya sholat itu kalau sudah tahu masuknya waktu sholat. Artinya kalau kita melaksanakan sholat, ternyata belum masuk waktunya sholat, maka tidak sah. Kalaupun kita sadar kita sholat sebelum waktunya, berarti kan tidak sah. Berarti bagaimana? Harus diulangi lagi sholatnya. Karena syarat sah sholat diantaranya kalau sudah masuk waktu sholat. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Bahwa sholat itu kan bagi orang-orang beriman itu adalah kitabam mauquta. Kewajiban yang memang ditentukan waktunya. Tidak sembarangan. Dalam surat An-Nisa ayat 103 disampaikan seperti itu. Jadi ada pengikatnya. Sholat itu termasuk ibadah zamaniyah. Ibadah yang terikat oleh waktu. Sebagai sebuah perbandinganlah seperti ini. Kalau Bapak Ibu misalkan pecinta sepak bola, pecinta Persib lah katakanlah. Ya. Kalau misalkan Persib ketika masuk lapangan, tiba-tiba langsung strikernya menuju mengambil bola, bawa bola kemudian memasukkan bolanya ke gawang lawan. Ya. Sampai beberapa kali pun memasukkan bola ke gawang lawan, maka tidak akan sah golnya. Kenapa? Karena belum rit, gitu. Karena belum dimulai pertandingan. Makanya dalam sholat pun, kalau misalkan sholat sebelumnya, tidak sah sholat. Makanya janganlah karena terlalu semangat kita sampai melaksanakan sholat sebelum waktunya. Itu yang pertama. Syarat sah sholat itu adalah kalau sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, syarat sah sholat itu adalah dalam keadaan suci dari hadas. Jadi menyebutkan at-taharatu anil hadasain. Suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Maksud hadas kecil itu hadas yang bisa disucikan cukup dengan wudhu. Ya. Tapi kalau hadas besar itu yang bisa disucikan hadasnya kecuali itu dengan mandi janabah atau mandi wajib, mandi besar. Gitu. Jadi disebut dengan hadas ini ada hadas kecil, ada hadas besar. Maksud seperti itu. Sebagaimana Allah SWT sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat itu sebagai sebuah dalil wajibnya kita bersuci terlebih dahulu sebelum melaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, hendak sholat, maka Allah SWT memerintahkan, pagsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai sikut, gitu. Kemudian juga wamsahu biru'usikum, wa arjulakum ilal ka'bain, usaplah sebagian kepala kalian, dan juga cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Jadi, itu kan rukun wudu ya, cuma 4 rukun wudu itu yang menjadi rukun atau yang fardu yang wajib itu membasuh muka, kemudian tangan sampai sikut, sebagian kepala dan juga membasuh kaki sampai mata kaki. Nah itu namanya wudu. Ya, artinya ini menjadi sebuah dalil untuk kita yang hendak sholat haruslah berwudu terlebih dahulu kalau kita punya hadas kecil. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, yang namanya hadas kecil itu apa?
Yang sebut hadas kecil itu adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Kalau ada sesuatu yang keluar dari kubul, dari depan dan dari belakang, itu maka itu termasuk hadas kecil. Hadas kecil, kemudian juga termasuk, mohon maaf, kentut, ya, itu termasuk hadas kecil. Jadi BAB, buang air kecil, kemudian kentut. Kalau dalam hadis Rasul menyampaikan, kalau kalian keluar sesuatu dari dubur pusaun au durratu, baik itu yang pusaun itu yang tidak bersuara ataupun yang bersuara kerasnya, kentut itu keluar angin, ya, maka dia apa istilahnya termasuk kepada hadas kecil, maka ketika sholat harus berwudu. Kemudian dalam ayat berikutnya, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian dalam keadaan junub, nah termasuk hadas besar itu adalah orang yang junub. Orang junub ini macam-macam. Di antaranya suami istri yang sudah berhubungan. Itu masuknya kepada junub. Ketika sudah berhubungan, maka itu wajib dia mandi besar. Ya. Wajib mandi junub, ya, ketika mau melaksanakan sholat. Tidak cukup dengan hanya berwudu saja. Nah, bagaimana kalau misalkan berhubungan tapi maaf ya, tidak sampai keluar? Maka Rasul menyampaikan idal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Tetap kalau bertemu dua yang dihitan, ya, dua larangan, maka itu wajib dia mandi junub. Itu yang pertama. Kemudian bagi istri, ya, bagi perempuan, kalau dia sudah bersih dari haid, ya, atau bersih dari nifas, ya, maka itu pun termasuk junub. Ya. Artinya ketika dia mau sholat, dia wajib mandi janabah, mandi wajib. Ya. Dalilnya ini, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau dalam keadaan junub harus yaitu bersuci. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahuri. Tidak akan diterima sholat orang yang tidak bersuci, tidak berwudu atau tidak mandi dulu. La yaqbalullahu sholata hadikum idza hadasa hatta yatawaddu. Tidak akan diterima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia punya hadas sampai dia berwudu. Maka syarat sah yang kedua jelas itu adalah harus suci dari dua hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian yang ketiga, syarat sah sholat itu adalah at-taharatu anil khobs, ai an-najasah, yaitu harus suci bersih dari kotoran atau najis. Jadi betul-betul najisnya jelas. Jadi di antara syarat sah sholat itu adalah bukan cuma harus bersuci dulu, wudu dan mandi, tapi juga harus bersih pakaian, badan, tempat sholat dari najis. Nah, jadi najis ini menghalangi sahnya sholat, ya, tapi tidak membatalkan wudu. Catatan. Ya. Jadi bedanya gitu. Kalau hadas itu membatalkan sholat dan membatalkan wudu, jelas kalau hadas itu. Tapi kalau misalkan kita sedang sholat tiba-tiba, aduh, di bagian kain kita ada najis yang kena ke kain, maka itu batal sholatnya. Tapi tidak batal wudunya. Artinya sholatnya bisa diteruskan. Bersihkan dulu najisnya, ulangi lagi sholatnya. Gitu. Jadi tidak usah mengulangi wudu lagi. Itu bedanya hadas dengan najis. Kalau najis membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudu. Kemudian syarat yang keempat, syarat sah sholat yang keempat itu adalah kita langsung saja, ya, yaitu satrul aurah. Syarat sah sholat yang keempat adalah menutup aurat. Ya, di sini mungkin para imam madhab juga berbeda pendapat mengenai batasan aurat ini. Kalau tapi hampir sepakat oleh semuanya bahwa batasan aurat ini kalau laki-laki ada yang menyampaikan seperti ini. Kalau batasan aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Beda ya, dari pusar sampai lutut. Jadi kalau dari pusar ke atas itu tidak termasuk aurat bagi laki-laki. Dari lutut ke bawah itu tidak masuk aurat bagi laki-laki. Ya. Berarti kalau begitu sah dong sholat kalau misalkan tidak pakai baju. Ya.
tapi tertutup dari pusar sampai lutut, sah. Ya. Orang yang ibadah haji pakai kain ihram itu kan kadang-kadang kelihatan badannya, laki-laki itu. Ya. Nah, sah, tapi kan sesuaikan dengan adat atau tradisi di tempatnya masing-masing. Kalau itu kan tidak termasuk orang yang beretika. Kalau sholat misalkan cuma pakai kaos singlet misalnya. Kalau ada pertanyaan, sah nggak sholat pakai, kalau laki-laki ya, laki-laki pakai singlet saja, ya, pakai kaos dalam saja. Kalau misalkan pakai dalam, tertutup sampai lutut, ya itu sah sholatnya. Cuma masalahnya, apakah dia termasuk orang yang beradab, beretika atau tidak. Jangankan di hadapan Allah, kalau begitu ya. Jangankan di hadapan Allah, ketika mau bertemu atasan saja, misalkan, kalau cuma pakai singlet kolor ke bawah, apakah itu akan diterima atau tidak oleh atasannya, akan gitu. Apalagi ini ketika berhadapan dengan Allah. Jadi itu masuknya ke adat. Al-adah muhakkamah. Adat, tradisi itu bisa jadi hukum. Ya. Walaupun misalkan sah sholatnya, tapi kan kalau seperti itu jelas tidak memperlihatkan orang yang beretika atau orang yang beradab. Nah, ini. Kemudian juga ada yang memahami kalau laki-laki batasan auratnya itu antara pusar dan lutut. Nah, ini perbedaan segi bahasa ini. Jadi kalau misalkan dalam hal ini kalau untuk laki-laki antara pusar sampai lutut berarti yang mana, yang tengah-tengah aja gitu. Artinya yang itu batasan auratnya. Kalau perempuan, khusus untuk perempuan ini berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, bahkan juga ada dalam syarat Imam Muslim, bahwa la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimari. Tidak sah atau tidak diterima oleh Allah sholat orang yang haid, artinya seorang perempuan yang sudah haid, yang sudah masuk balik, kecuali bihimarin. Ya. Himar itu sebuah pakaian yang langsung menutupi kepala sampai kaki. Itu himar itu segeblus. Kalau dikaitkan di kita mungkin masuknya mukena. Ya. Jadi dalil mukena itu ini. Tidak akan diterima sholat seorang perempuan yang sudah balik kecuali memakai himar, yaitu yang menutup kepala sampai kaki. Gitu. Makanya ada yang berpendapat inilah kalau perempuan wajib memakai mukena. Tapi ada juga yang berpendapat maksud hadis ini bukan harus mukena, tapi yang paling inti yang namanya perempuan itu batasan auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu semuanya aurat yang harus ditutup ketika melaksanakan sholat. Ya, termasuk juga ketika di luar sholat. Yang namanya menutup aurat itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu harus ditutup oleh perempuan. Karena itu batasan aurat perempuan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Dalam hadis, Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Siti Aisyah, ketika Rasul sedang duduk-duduk, ketika itu ternyata lewat adik iparnya, yaitu adiknya Siti Aisyah, Asma binti Abu Bakar. Nah, dengan memakai pakaian yang transparan. Ya, maka Rasulullah menyampaikan, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid, perempuan apabila sudah mahid, ya, itu kan sudah balik berarti kalau sudah haid perempuan itu, lam yasluh an yara minha, tidak benar, ya, tidak dibenarkan perempuan tersebut menampakkan auratnya illa hadza wa hada wa asyara ila wajhihi wa kafai, kecuali ini dan ini, kata Rasul. Tapi berisyarat ke wajah dan telapak tangan. Makanya dengan hadis ini kesimpulannya kalau perempuan batasan auratnya semuanya, kecuali yang boleh ditampakkan adalah wajah dan telapak tangan. Nah, begitu pun dalam sholat. Jadi kalau dalam sholat, perempuan harus ditutup semuanya, kecuali yang boleh terbuka, yang kelihatan itu adalah wajah dan telapak tangan. Jadi kalau misalkan bisa menutup semuanya, walaupun misalkan tidak pakai mukena, tapi tertutup rapi semuanya sampai ke bawah, sampai kaki, kecuali kalau misalkan wajah dan telapak tangan, maka itu sah sholat. Itu syarat sah sholat yang keempat, yaitu menutup aurat. Ya, menutup aurat. Kemudian, ihwatiman rahimakumullah, yang terakhir, syarat sah sholat itu adalah istiqbalul kiblat, yaitu menghadap kiblat.
menghadap kiblat itu termasuk ke dalam syarat sah sholat. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 150, Allah SWT berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Fawalli di sana adalah fi'il amr. Fi'il amri, asal dalam perintah menunjukkan kepada wajib. Jadi artinya menghadap kiblat itu adalah wajib dan termasuk kepada syarat sah sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza kumta ila shalah." Kalau kalian hendak melaksanakan sholat, fa'asbigil wudu'a, maka sempurnakan wudu, tsumastaqbil kiblat, kemudian menghadaplah ke kiblat. Makanya ini kan sebelum sholat, karena yang namanya syarat itu kan dilaksanakan sebelum sholat. Maka walaupun ini menjadi syarat, tapi menjadi syarat sahnya sholat. Jadi sahnya sholat kalau kita menghadap kiblat. Ada dalam sebuah riwayat, ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu kan tidak menghadap ke Masjidil Haram terlebih dahulu, mengikuti syariat yang sebelumnya, yaitu menghadap ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Bayangkan ketika Rasul hijrah ke Madinah, itu sholat itu kan sudah ada perintah sholatnya ketika Isra Mi'raj sebelum hijrah. Ya. Makanya ketika Rasulullah sholat di Madinah itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Dalam hadis riwayat Bukhari itu sampai 16 atau 17 bulan. Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Selama itu pun hati Rasul gusar, karena Rasul tidak ingin sama dengan orang Yahudi. Karena ternyata orang Yahudi pun ibadahnya sama menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai-sampai orang Yahudi tidak mempermasalahkan adanya umat Islam. Kenapa? Karena kiblatnya sama. Maka selama itu, qad nara taqallaba wajhika fis sama. Kami melihat engkau, hai Muhammad, terus membolak-balikan pandanganmu ke langit. Artinya, Rasul kalau bicara tidak berani, ingin pindah kiblat, tapi menunggu, ya, dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah surat Al-Baqarah ayat 150 yang mana Allah SWT memerintahkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu artinya harus menghadap ke arah Ka'bah gitu. Maka setelah Rasul menghadap ke Ka'bah, itu turun perintah itu pada waktu asar. Rasulullah sholat menghadap Masjidil Haram, setelah beres sholat, ada sahabat yang setelah sholat dengan Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram, ketika lewat ke satu daerah, ternyata ada para sahabat yang melaksanakan sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Makanya sahabat tersebut langsung membetulkan bahwa kiblat sudah dipindahkan ke Masjidil Haram. Padahal waktu itu para sahabat sedang melaksanakan sholat. Karena menghadap kiblat itu merupakan sebuah keharusan, termasuk syarat sah sholat, akhirnya mereka pun langsung memindahkan kiblat, berputar menghadap ke Masjidil Haram. Ya, tidak dibatalkan sholatnya, tapi berputar mengarah ke Masjidil Haram. Iwatiman rahimakumullah, itulah diantaranya syarat wajib dan syarat sah sholat. Insya Allah, kalaupun ada kesempatan, nanti kita akan mulai masuk ke tataran atau bahasan mengenai kaifiyah sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sementara itu dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, jadi ilmu untuk kita semua, untuk lebih bersemangat lagi menimba ilmu dan mencari tahu sedalam-dalamnya mengenai syariat dan kaifiyat sholat, supaya kita termasuk orang-orang bisa menampilkan sholat yang terbaik yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seperti itu mungkin Pak Haji ya, untuk lebih kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya tentang masalah bab sholat, dari waktu-waktu sholat, kemudian syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Ustadz. Yang pertama itu dari Pak Wawan Irawan. Bismillah Pak Ustadz, mau bertanya yang ke-1, apakah sholat Jumat ada rawatibnya? Kemudian yang kedua, apakah dalam setiap sujud setelah tasbih boleh menambah dengan doa? Artinya doa di luar sujud itu sendiri Pak Ustadz. Terima kasih. Baik,
Ini pertanyaan yang pertama, bagus sekali. Yang pertama, apakah Salat Jumat. dalam hadis juga menyampaikan, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya karena Nabi SAW sholat ba'da Jumu'ah arba'an. Rasulullah SAW sholat ba'da Jumat itu 4 rakaat. Ya. Ada juga dalam keterangan yang lain, bahkan ada juga yang mensarah hadis ini, maksud 4 rakaat ini 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Ada juga yang memahami 4 rakaat langsung. Boleh dua-duanya. Artinya setelah sholat Jumat ada sholat sunat, yaitu ba'da sholat Jumat. Boleh dilaksanakan 2 rakaat, boleh dilaksanakan 4 rakaat. Kemudian setelah tasbih ketika sujud, ya, apakah kita boleh melanjutkan dengan doa? Boleh, karena itu memang ada diperintahkan oleh Rasul. Ya. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa ada orang Rasul menyampaikan ketika sholat itu fa'aksiru doa di sujud. Perbanyaklah doa ketika di dalam sujud. Karena memang ada perintahnya dari Rasul, boleh kita berdoa ketika dalam sujud itu. Jadi setelah beres kita bertasbih, maka silakan berdoa. Dan itu tidak dibatasi pada sujud yang mana saja. Kan jangan sampai menjadi sebuah sebuah kebiasaan pas sujud terakhir saja. Tidak sebetulnya. Boleh di sujud yang pertamanya atau di sujud yang kedua, di rakaat pertama atau di rakaat terakhir boleh. Ya. Cuman hati-hati jangan sampai lupa. Ya. Karena biasanya kalau sujudnya terlalu lama di sujud yang pertama, langsung duduk tahiyat, padahal belum sujud 1 kali lagi gitu. Takutnya lupa gitu. Makanya nggak apa-apa. Ya. Itu silakan. Itu memang ada dalilnya, ada perintahnya kita untuk memperbanyak doa itu pada waktu sujud. Ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih Pak Wawan yang sudah menyiapkan pertanyaannya. Dan pertanyaan yang selanjutnya datang dari Pak Iwan Abdurrahim ini Pak Ustadz. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengaturan waktu sholat di daerah kutub ini, kutub utara, baik kutub utara maupun kutub selatan. Karena bisa siang terus atau malam terus selama berbulan-bulan. Bila orang Indonesia berkunjung ke sana, apa pakai jadwal waktu Indonesia, Pak Ustadz? Iya. Makanya dari awal tadi disampaikan bahwa yang namanya orang yang namanya syarat wajib sholat itu, tadi Islam balik belakang, kemudian syarat sah sholat, sahnya sholat itu kalau sudah masuk waktu sholat. Makanya di awal dipelajari waktu-waktu sholat itu apa, yang mana saja. Kalau misalkan kita lihat riwayat itu kan patokannya adalah matahari. Ya. Ketika dalam surat Al-Isra saja ayat 78, Allah menyampaikan waktu sholat itu lidulu kisamsi ila gusafil lail wa Qur'an al-fajr. Jadi 2 waktu sholat duhur asar pada waktu siang, ya duhur asar ketika sudah tergelincir matahari. Kemudian pada waktu malam maghrib dan isya, ya pada waktu subuh terakhir. Nah, makanya kalau misalkan di daerah kutub bagaimana? Kadang-kadang siang terus gitu ya. Nah, lihat patokannya itu saja. Kalau misalkan siang terus kan tidak ada malam, berarti tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat maghrib. Kalau misalkan sholat isya, kalau siang terus-terusan. Tidak bisa kita mengambil telepon dari kutub misalkannya ke Indonesia. Di sana sudah waktu sholat apa? Maghrib, sholat maghrib di sana nggak bisa. Termasuk juga nanti ini memang subhanallah perlu ijtihad yang luar biasa ya. Sebetulnya kalau masalah sholat sudah jelas, ya clear ya. Kalau masalah sholat sudah jelas, sudah clear. Karena itu kan ada batasan waktu. Kalau tuh misalkan siang terus tidak ada malam, tidak ada sholat maghrib dan isya. Yang masalah itu harus kita pikirkan bersama. Saum. Bayangkan oleh kita, kan waktu saum itu kan dari terbit fajar ya, subuh sampai terbenam matahari. Kalau orang kutub sekarang misalkan saum, coba kira-kira dari kapan sampai kapan? Nah itu kan yang jadi masalah. Kan siang terus, berarti kan dia harus saum terus-terusan, tidak buka-bukaan. Nah ini yang harus jadi pikirkan oleh kita semua. Makanya kalau saya sih ngambilnya udahlah jangan mau hidup di kutub. Susah juga untuk melaksanakan ibadah gitu ya, apalagi saum. Jangankan di kutub, saya punya jemaah atau ya murid lah ya santri yang alhamdulillah sudah bekerja di Jerman ya.
belajar studi di Jerman sampai sekarang S2 di Jerman, itu suka bercerita. Ternyata di Jerman itu waktu siangnya panjang. Ya. Kalau saum itu, wah capeknya bukan main. Kenapa? Karena ketika subuh itu, kira-kira jam 2 waktu subuh itu, atau kadang jam 1, itu masuk waktu subuh itu. Sampai ya maghrib itu jam 10 malam. Bayangkan, waktu siangnya begitu panjang. Jadi panjang saumnya. Akhirnya jam 10 baru buka, udah buka, terus isya, tidur sebentar, langsung sahur, saum lagi gitu ya. Itu memang terasa berat. Tapi karena memang itu syariat yang sudah ditetapkan, ya harus dilaksanakan. Tapi kalau untuk masalah di kutub itu berat. Ya. Kenapa? Karena kita tadi tidak tahu waktu subuh atau waktu malamnya. Artinya sehingga bisa jadi kewajiban ibadah itu bisa gugur. Kenapa? Karena waktunya memang tidak masuk. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang keduanya, Pak Ustadz, ini yang dari Pak Iwan Abdurrahim. Ya. Juga bagaimana jadwal sholat bagi para astronot yang terbang di angkasa luar mengelilingi bumi. Juga arah kiblatnya pasti berubah. Nah itu teman. Ya, jadi patokannya tidak bisa melihat waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, gitu ya. Itu kan sudah masuk waktu waktu planet di luar itu. Artinya kan kalau di luar planet itu kan tidak ada waktu siang atau malam, ya. Kalau nggak salah malam terus ya. Gelap terus gitu ya kalau sehingga kewajibannya pun tidak ada, tapi ada juga ulama yang tetap ya, karena kalau misalkan dia umat Islam wajib melaksanakan sholat itu cukup 1 kali saja ya, tapi bagaimana menghadapnya, menghadap ke bumi saja gitu ya. Tapi kan itu pun kalau mau dipaksakan, tapi kalau Islam kan tidak memaksakan. Kalau misalkan rukun dan syaratnya tidak bisa terpenuhi, ya tidak ada istilahnya kewajiban itu tidak ada. Apalagi kan kalau misalkan kewajiban sholat, kalau sudah masuk waktu sholat, kalau waktunya memang tidak tahu, tidak masuk, misalkan kalau di bulan atau di planet yang lain astronom misalkan ya, di bulan kan tidak tahu waktunya, cuma waktunya tahunya siang dan malam. Nah itu silakan beristihad saja. Yang penting bisa melaksanakan sholat, kalau misalkan mau itu menghadap ke bumi saja. Itu ada. Pertanyaan ketiga, Pak Ustadz, dari Pak Iwan Abdurrahim nih. Apakah laki-laki sholat 5 waktu itu harus di masjid, berjamaah? Bagaimana kalau sholatnya di rumah, Pak Ustadz? Jadi ini ada 2 pendapat ya, para ulama. Ada yang memang mewajibkan para laki-laki sholat berjamaah di masjid. Karena dalam hadisnya yang pertama, Rasulullah pernah kedatangan Abdullah bin Maktum, seorang tunanetra. Dia kepada Rasul menyampaikan, ya Rasulullah, saya ini tidak ada yang memapah saya ke masjid. Apakah saya boleh sholat di rumah? Maka Rasul bertanya, hal tasma'un nida, kamu dengar adzan nggak di masjid? Ya dengar kalau adzan, tapi kan tidak ada yang memapah. Maka kata Rasulullah, pergilah ke masjid walaupun sambil merangkak atau sambil istilahnya akhirnya sebuah tekanan, mesti laki-laki ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan yang kedua, orang yang mewajibkan ini ya, yang mewajibkan, yang dipakai dalil, Rasul memberikan ancaman. Kata Rasul, coba kamu para sahabat kumpulkan kayu bakar. Jika sudah kumpul, kata para sahabat, untuk apa ya Rasulullah? Bakarlah orang yang laki-laki yang tidak mau berangkat beribadah sholat berjamaah di masjid. Sampai diancam mau dibakar rumahnya. Dibakar nggak? Nggak. Kan itu cuma ancaman saja. Sehingga dengan dalil-dalil itu, sampai ada yang berkesimpulan, ya berarti hukumnya wajib. Tapi para jumhur ulama menentang hal tersebut. Ya. Jadi bukan arahannya ke wajib, tapi penekanan ke Rasul itu tetap maksudnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan untuk laki-laki itu mesti berjamaah di masjid. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang menyampaikan, hadis riwayat Ahmad, kata Rasulullah, la sholata limun faridin illa bi'udrin. Tidak sah orang yang sholat munfarid sendirian bagi laki-laki, ininya bagi laki-laki itu yang tidak ada uzur atau alasan yang kuat. Imam Ahmad menyampaikan apa uzur alasan yang kuat itu? Kalau terjadi hujan yang lebat, kemudian sakit, kemudian ada hawa dingin yang begitu kuat. Artinya kalau misalkan betul-betul tidak
udurnya jelas, itu boleh, tidak. Kalau misalkan udurnya tidak ada, maka laki-laki mesti berjamaah ke masjid. Tapi jumhur ulama sepakat tidak masuk ke wajib, tapi lebih kepada keutamaan sunnah muakkadah, sunnah yang mesti dianjurkan sekali. Jadi kalau bisa bapak-bapak ya laki-laki sepanjang ada masjid mendengar adzan ya harus berjamaahnya di masjid. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Demikian Pak Iwan Abdul Rahim jawaban yang pertanyaan dari Pak Ustadz barusan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Atong Ruhyat ini Pak Ustadz. Mohon penjelasan mengenai batasan balik. Batasan balik itu yang pertama untuk laki-laki ya itu kalau ihtilam ya. Kalau sudah bermimpi basah ya. Kalau bapak-bapak sudah merasakan ini ya, waktu dulu remaja ya. Itu kalau sudah bermimpi keluar maninya ya mimpi basah, maka dia sudah masuk balik. Kalau di kira-kira umur sih sebetulnya relatif ya. Tapi biasanya laki-laki itu umur 15 tahun ke atas itu sudah bermimpi basah. Kemudian kalau perempuan ya jelas itu ketika sudah keluar menstruasi. Itu batasan balik. Jelas ya. Itu untuk Atong Ruhyat ya. Atong Ruhyat ya. Terima kasih Pak Ustadz. Dan demikian Pak Atong Ruhyat jawaban dari Pak Ustadz. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Haris. Ada sahabat yang melakukan sholat sesudah sholat subuh nih Ustaz. Hal ini dikarenakan tidak mendapat sholat sunnah sebelum subuh. Apa ini dibolehkan Pak Ustaz? Sebetulnya ya yang namanya raqatal fajri khairum minad dunya wa fiha itu kan 2 rakaat qabla subuh. Ya. Jadi ya kalau rawatib subuh itu kan cuma qabla, tidak ada ba'da. Tapi bagaimana kalau misalkan memang tidak sempat sholat qobla dulu, ya misalkan kalau ke masjid keburu misalkan sholat berjamaah, maka dilaksanakan sholat qobla subuh itu diganti gitu ya istilahnya ketika sudah melaksanakan sholat subuh. Sebetulnya boleh ya karena hal ini pun pernah dilakukan oleh para sahabat ya. Di antaranya bukan para sahabat, oleh diantaranya salah seorang sahabat dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena sahabat tersebut sangat sudah terbiasa melaksanakan sunat qobla subuh. Jadi sudah terbiasa, tidak pernah dia ketinggalan qobla subuh, sehingga ketika dia ketinggalan qobla subuh merasa sayang, akhirnya dilaksanakan setelah sholat subuh. Tapi bukan ba'da subuh. Qobla subuh yang ditarik dilaksanakan setelah sholat subuh. Tapi itu syarat dan kriterianya berat. Kalau misalkan seperti Rasul, seperti sahabat itu yang memang belum pernah meninggalkan qobla subuh, ya silakan. Tapi kalau misalkan kita merasa, kita kadang-kadang sering gitu ya meninggalkan qobla subuh, apalagi misalkan kita dalam perjalanan dan lain sebagainya, ya udah tidak usah melaksanakan sholat qobla subuh di waktunya ba'da subuh. Udah aja, nggak jadi masalah. Karena itu kalau tidak berdosa. Ya, karena kan hukumnya sunnah. Ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang memang sudah rutin, tidak pernah ketinggalan. Nah itu boleh diganti, yaitu pada subuh. Dengan niatan tetap itu melaksanakannya qobla subuh. Ya, tapi syaratnya ketatnya. Nah, saya juga tidak berani. Ya. Karena misalnya satu waktu saya ketinggalan qobla subuh, diganti pada subuh. Kenapa? Karena saya merasa beberapa kali itu suka melaksanakan meninggalkan qobla subuh. Ya, demikian jawaban dari Pak Ustadz yang pertanyaan dari Pak Abdul Haris. Dan pertanyaan ini terakhir lewat chat ini Pak Ustadz. Jadi mohon tanya salah satu upaya agar, ini pertanyaan dari Pak Yayat, mohon maaf, Pak Yayat Sarip. Pak Ustadz mohon tanya salah satu upaya saya agar sholat lebih khusyuk dalam gerakan tertentu, terutama waktu sujud. Saya suka memejamkan mata dengan membayangkan sedang berhadapan dengan Allah. Bagaimana cara tersebut menurut syar'inya Pak Ustadz? Baik, dalam riwayat dijelaskan ketika sholat itu memang ada larangan, tapi larangannya bukan haram ya. Ulama sepakat itu masuknya ke makruh. Hal yang memang tidak disukai oleh Rasul. Ketika sholat kita memejamkan mata. Baik itu ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk.
maka diusahakan mata itu tetap terbuka. Sampai-sampai dalam riwayatnya dijelaskan, ketika kita berdiri saja, yang itu aturannya, ketika kita berdiri, ya, maka arah pandangan kita melihat ke tempat sujud. Jadi tidak dipejamkan mata. Karena kadang-kadang, mohon maaf, betul ya, apa yang disampaikan oleh Pak Yayat, jangan di sujud. Kadang-kadang orang kalau mau khusyuk itu kan ingin konsentrasi yang kuat, sampai-sampai biasanya suka memejamkan mata gitu ya. Ketika berdiri pun kita supaya khusyuk gitu ya, padahal itu tidak disunahkan, tidak disunahkan. Pandangan itu harus menuju ke tempat sujud. Ketika ruku, maka pandangan ini harus melihat ke arah kaki. Jadi tidak ke tempat sujud, tapi ketika arah kaki. Ketika misalkan sujud, maka tidak dipejamkan, tapi melihat ke arah hidung. Ketika sujud itu. Ketika duduk, maka melihat ke arah isyarat telunjuk. Isyarat telunjuk. Nah, itu arahnya. Mama jadi ngali-ngalira. Tetap harus menundukkan pandangan. Nah, dalam hadits Bukhari, Rasulullah melarang atau apa istilahnya memberikan sebuah cap ada sorangan. Pandangan matanya ke sana kemari, jelalatan, ya. Sebutnya iltifat, gitu. Kata Rasulullah, tapi janganlah iltifat, janganlah pandangan itu culang-cileng kayak itu tadi, tapi pandangan harus fokus melihat ke tempat sujud. Ya, artinya tundukkan pandangan. Makanya pertanyaan dari Pak Yayat ini, kalau misalkan ketika sujud karena khusyuk, apalagi sambil berdoa, membayangkan sedang berhadapan dengan Allah, bagaimana misalkan kalau memejamkan mata menurut syar'i boleh atau tidak? Sebetulnya tidak ada larangan, boleh. Tapi secara sunnah itu dianjurkan, diusahakan tetap terbuka, tidak dipejamkan, tapi melihat itu hidung ya ketika sujud. Tapi sebetulnya kalau misalkan itu dipandang memang enaknya seperti itu, silakan. Tapi yang saya sarankan jangan menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Kalau misalkan sekali-kali, ketika sholat, baik itu ketika berdiri atau ketika sujud, kita ingatan kemana saja, ketika kita pejamkan, kita konsentrasi lagi. Nah itu silakan. Tapi jangan selamanya terpejam. Takutnya kalau selamanya terpejam, nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Jadi ya, tetap ketika melihat yang paling baik itu ya tetap mata itu terbuka. Demikian jawaban pertanyaan dari Pak Yayat Sarip. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Aten Gumilar, ya Ustaz. Mohon penjelasan, sholat hajat 2 rakaat bisa tidak dilakukan setelah sholat asar atau setelah subuh? Iya. Baik, untuk sholat hajat ya, sholat hajat itu dalam riwayat, dalam hadisnya disampaikan itu arba'a rakaatin ba'dal isya. Jadi 4 rakaat setelah sholat isya, dalam riwayat yang lain rakaatain, 2 rakaat setelah isya, ya, dengan bacaan-bacaan yang ditentukan. Ya, kalau saya baca di riwayat itu, ketika dalam rakaat tersebut, gitu ya, setelah baca surat Al-Fatihah, baca surat-surat tertentu seperti ayat kursi, Al-Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, gitu ya, dan sebagainya. Itu di beberapa kali kemudian diisi dengan doa-doa khusus doa hajat ini. Tapi setelah ditahris hadisnya, diteliti hadisnya, sholat hajat ini ternyata ada kelemahan. Karena ada para perawi yang memang dinoinkan oleh para ahli hadisnya. Karena ini memang tidak sahih hadisnya, saya kira lebih baik udah aja lah kita laksanakan. Kan sholat hajat itu kan sholat kita untuk meminta hajat, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat yang lebih baik daripada ini, itu sholat tahajud. Ya. Anggap saja itu sholat hajat yang memang sudah jelas keterangannya. Ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyampaikan tidak ada lagi sholat yang lebih baik, sholat sunat setelah sholat wajib, kecuali yaitu sholat tahajud. Tapi ya itu dikembalikan lagi kepada pemahaman masing-masing. Memang ada yang memahami boleh diamalkan, sholat hajat ini silakan. Itu diantaranya para pengikut Syafi'iyah itu melaksanakan itu. Tapi ada juga yang lebih selektif karena ini hadisnya ada kelemahannya, maka tidak diamalkan. Tapi melaksanakan sholat-sholat sunat memang sudah jelas kedudukan hadisnya. Barangkali itu. Ya,
Begitu Pak Aten jawaban dari Pak Ustadz. Jadi kalau mau Dan- dilaksanakan ya untuk sholat hajat ini, bagi yang memahami boleh dengan hadis itu, kalau saya baca di hadis itu setelah Isya. Tidak bisa sholat setelah asar atau setelah subuh. Pertanyaan lewat chat tidak ada lagi, sudah habis. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari, ada waktu nih mungkin 2 menit lah sampai Pak Haji biasanya 9.20. Amin. Ya, Ya, bagaimana? Ada pertanyaan Pak. dari yang lain? Ya, siapa Pak? ya Pak Pak. Abdul Haris. Ya, Pak Ya, Abdul Haris, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada langsung, mangga Pak Ustaz. Langsung aja Pak, kalau untuk sholat sunat safar bisa Pak habis asar atau misalnya habis subuh Pak, sholat sunat safar gitu Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Makanya dari awal sudah saya sampaikan tadi mengenai waktu-waktu sholat. Ya. Di antaranya ada waktu-waktu sholat yang terlarang, la sholat tak ba'da subuh, tak ba'da asri. Ada sholat setelah subuh, tidak ada sholat setelah asar. Jadi kalau misalkan mau sholat safar, dilaksanakan di luar waktu itu. Kalau misalkan pagi-pagi kita mau berangkat, berarti sholat safarnya bisa pas waktu duha. Ya. Kemudian misalkan kalau bisa jangan maju ke asar, tapi sebelum sholat asar. Itu Pak. Ya, Pak. Merujuk kepada dalil yang tadi. Ya. Merujuk kepada dalil yang tadi. Ada yang lain barangkali? Ada yang lain, 1 silakan. menit lagi, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ini Pak Ustadz. Yuk, Mangga, Pak Cahya, mangga Pak Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kalau waktu sholat itu yang baik itu apa awal waktu atau tepat waktu? Ya. Dan keutamaannya apa saja? Terima Ya. kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, sholat apakah keutamanya awal waktu atau tepat waktu? Ya. Rasulullah pernah istilahnya ditanya oleh salah seorang sahabat, Rasulullah, ayul a'mal a'dum, atau dalam riwayat yang lain, ayul a'mal afdol, atau dalam riwayat yang lain, ayul a'mal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Amal apa yang paling baik, yang paling agung, yang paling afdol? Maka Rasul diantaranya menjawab 3 amal, diantaranya adalah as-salatu fi awali waktiha. Salat yang baik itu apa? Jawabannya adalah amal yang paling baik itu adalah sholat di awal waktu. Ya. Kalau kita cermati tepat waktu dengan awal waktu sama nggak ya? Kalau awal waktu sudah pasti ya tepat waktu ya. Kalau awal waktu. Tapi kalau yang tepat waktu tidak selamanya awal waktu gitu mungkin ya. Kalau misalkan sholat duhur jam 12, orang melaksanakan pas memang adzan jam 12 langsung sholat sunat, langsung sholat duhur. Itu berarti sudah melaksanakan sholat di awal. Kalau orang sholat duhur misalkan jam 1, itu tidak di awal waktu, tapi tepat waktu. Kalau tepat waktu itu lebih kepada upaya dan usaha kita. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak misalkan di perjalanan tiba-tiba waktu duhur tanggungnya, tapi ingin melaksanakan sholat di awal waktu, secepatnya turun kemudian laksanakan, walaupun lewat awal waktunya tetap disebut sholat tepat waktu. Kalau sholat harus tepat waktu, kalau tidak tepat waktu kan tidak terima tadi ya. Jadi harus tepat waktu sholat. Jadi yang paling baik memang tetap itu kita upayakan sholat itu di awal waktu. Ya, jangan sampai terjebak karena ada hadis yang menyampaikan bahwa sholat di awal waktu itu adalah berkah, sholat di tengah waktu itu adalah rahmah, dan sholat di akhir waktu itu adalah magfirah. Berarti kan ketiga-tiganya semuanya baik ya. Kalau misalkan katakanlah sholat duhur jam 12 sampai jam 3, jam 12 sampai jam 1 berarti berkah, jam 1 sampai 2 berarti rahmah, jam 2 sampai jam 3 berarti magfirah. Berarti kalau ada orang sholat duhur waktunya dilaksanakan 2:30 masih bagus tuh dapat magfirah gitu ya ampunan. Nah, itu ada hadisnya ya, cuman hadisnya sangat-sangat lemah. Dhaifun syadid ya. Jadi tidak boleh mengamalkan hadis itu. Tetap Rasul menyampaikan yang terbaik itu adalah sholat di awal waktu. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Mengingat waktu juga ini sudah jam 9
20 lebih, 22 barangkali yang di saya itu. Sekali lagi ucapkan terima kasih Pak Ustadz atas paparannya yang sudah disampaikan. Namun sebelum kami tutup, barangkali ada closing statement dari Pak Ustadz, dipersilakan Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya karena memang waktu yang terbatas juga tidak bisa kita memaksakan diri, Pak ya. Jadi kalau misalkan bab sholat ini memang harus istilahnya dari akar sampai ke daunnya. Karena mohon maaf saya tidak langsung menjelaskan mengenai kaifiyah sholatnya, tapi dari awal kita sampaikan dulu mengenai syariatnya, faedahnya, kemudian termasuk yang barusan disampaikan syarat wajib sholat, syarat sah sholat. Kenapa? Karena itu memang kaitannya sangat erat. Perlu paham itu terlebih dahulu. Baru insya Allah nanti maju ke bab yang berikutnya. Insya Allah kalau dipercaya ada umur kita, yaitu kita lanjutkan nanti ke bab langsung berkenaan dengan rukun dan kaifiyat sholat. Baru nanti kita masuk ke sana. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan juga tidak puas ya, sehingga bisa kita membuat lebih semangat lagi untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan kita pertemukan pada pertemuan yang berikutnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kekurangan dari diri saya pribadi, mudah-mudahan dengan meningkatnya pemahaman kita terutama tentang sholat, bisa menambah kualitas ibadah kita bisa bertambah. Karena yang Allah nilai itu adalah kualitas ibadah sholatnya. Jadi sebagaimana disampaikan, bagaimana Rasul menyampaikan bahwa sholat itu harus beres. Ya. Artinya bukan cuma dikerjakan, bukan melihat lamanya, bukan melihat banyaknya, tapi melihat kualitasnya. Itu apa? Beres itu sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga kita terhindar dari orang-orang yang rugi. Ya, orang-orang yang rugi itu kan yang sholatnya sahun, orang-orang yang sholatnya pasadat, ya, sholatnya rusak. Artinya kalau dalam istilah ibadah itu tidak bisa kita sekehendak kita. Ya. Dalam sholat itu tidak bisa kita berdasarkan perasaan, pikiran kita. Ya. Tapi kalau dalam ibadah mahdoh ini, sholat ini harus jelas rujukannya. Dalam Al-Qurannya bagaimana, dalam hadis contoh Rasul bagaimana. Nah, ini mungkin harus terus kita menimba dalam hal ini. Kaitannya dengan ibadah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan paparannya dan juga kepada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakannya dan juga mudah-mudahan gerak langkah kita dicatat sebagai amal ibadah yang akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari penyelenggara mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Ya. Nuhun Pak Uce. Deh, Bu Tini. Nuhun Pak Ustad. Jalingin Pak Uce. Ya, sami-sami. Nuhun sadayana. Alhamdulillah, nambah ilmunya. Amin. Nambah ilmu di. Ya. Bila pada ngobrol lah ya waktu semuanya pandang. Ya, Pak Iwan, makin putih saja Pak Iwan. Assalamualaikum, sadayana ternuhun. Salam, sami-sami. Sami, Iya. 54. 56 Pak tadi. 61 Pak. Kan? Berat Pak Aris? 61 tadi Pak. Oh 61 tadi ya. Terakhir. Iya.
Ya. Alhamdulillah. Memang stabilnya di situ. Bu Eti, Damang Bu Eti. Alhamdulillah Bu Eti. Iya, Garut, Damang, Pak Yi. Pak Tarkim. Pak Tarkim. Tarkim. Amin, amin. Pak Sidik, hei. Pak Sidik. Sidik Rais bengong wae eta. Sidik. Kesan yang pangosna. Buka eta na tuh. Ya. Pak Sidik. Nih, Alhamdulillah. Ayat. Ayat, nuhun Ayat. Itu diambil. Ayat. Pak Undang. Pak Undang Sukabumi. Wah, semangat ya. Ya. Suntik ketebihan nonton. Bisa iya Ibu saya teh. Bu Ibu Eti, Lan. Bu Eti, Pak Odik, Tasikmalaya. Oh, Salam. Aduh tuh bagi-bagi jerukna tadi. Mangga Pak. Aturanan. Bu Elin, Damang Belin. Alhamdulillah Pak. Tutur Ya. Bapak. Sami-sami. Milih, Mala, milih. Tasik. Nurmala, Ibu Nurmala, Tasik. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu Nur. Benar. Ya. Ini mah di Bekasinya. Bekasi. Ya, Pak. Bekasi paling banyak, Bekasi mah. Biasa. Alhamdulillah. Ya. Siapa lagi? Paris. Ya, Pak. Paris. Waalaikumsalam. Bisa maskernya juga. Ya. Ayo, pandang belum ditutup. Ibu Nurmala. Benar malah. Oh, Tasik. Alhamdulillah. Nuhun. Pantis, nun pantis. Pantis. Ya, alhamdulillah. Sehat Pantis ya. Ajalah, dalam perjalanan. Apa jalan? Udah bangun, Pak. Udah bangun. Sudah. Bang tidur Pak Jalal gitu ya. Batang. Jalan. Alhamdulillah. Gagah ya. Khusus. Lagi lilis. 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 Tasik. Wah, Tasik ya. Alhamdulillah, Pak. Ya, mohon. Tasik seuri ayeuna ieu, Tasik alhamdulillah. Bu Aceuna ka mana Bu Ace? Tadi aya. Tadi aya ya Bu Ace. Terus keluar. Oh, patatannya. Patatan Citarsa. Emang, ya. Alhamdulillah. Tasik. Pak Ayi, Garut. Sehat kan ya Pak Ayinya? Alhamdulillah. Nah, kan dia ya mah. Bisa ayo. Bisa ayo. Bisa. Oke-nya, Pak. Bisa. Ini tuh di film ada Pandang Ruhyat ayeuna mah kat bekah. Nah, pohonnya suburnya. Subur alhamdulillah, Pak. Di lockdown. Kami anom pandang mah. Alhamdulillah. Ya. Wilujeng wengi pandang. Sami-sami Ibu. Padi kita mah anom. Sadayana mainten terus 10 deh ya. Ya, mohon. Nah, nuhun ka Nuhun sadayana. pandang. Ya, Adi. Haji Adi. Haji Adi, Selamat Sa. Haji. Alhamdulillah.
Mana Ibu, Pak Haji? Iya. Turnuhun pandang. Sama-sama Pak Dalina. Assalamualaikum. Mangga Pak Inten nyapa tos rasa pulau Ya, di ya, YouTube mohon namanya. Atur nuhun sadaya. Pamit. Itu Assalamualaikum. Rahman Rayun ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.